Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gondo dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia. Makanan akan menuju ke mulut. Ketika membuka mulut untuk memasukkan makanan, dari sinilah perjalanan makanan dimulai. Mulut bisa disebut dengan gerbang utama dari proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, makanan akan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil yang membuatnya mudah dicerna. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia selanjutnya ialah tenggorokan. Destinasi kedua makanan Anda. Setelah ditelan, makanan akan langsung menuju ke tenggorokan Anda. Dari sinilah makanan akan meluncur ke esofagus atau tabung penelan atau bisa disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang membentang dari faring ke lambung. Melalui gerakan meremas, esofagus akan mengirimkan makanan ke lambung. Tepat sebelum makanan masuk ke perut, ada zona tekanan tinggi yang bertugas sebagai katup agar makanan tidak kembali lagi ke kerongkongan. Nah, saat di lambung digambarkan sebagai kantung dengan dinding berotot kuat yang tidak hanya bertugas sebagai menyimpan makanan, tetapi juga penggiling makanan. Saat proses pencernaan pada manusia mencapai lambung, maka akan ada enzim dan asam yang bertugas memecah makanan. Ketika meninggalkan lambung, makanan yang semula berbentuk dan mungkin bertekstur keras akan berubah menjadi cairan atau bentuk lebih halus. Usus halus atau destinasi selanjutnya. Setelah makanan melewati lambung, usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan lambung yang belum usai, yakni memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Perjalanan selanjutnya yaitu ke usus besar, yang dilewati makanan yang sudah berbentuk cairan atau lebih halus. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan atau feses ini akan disimpan di usus besar. Perjalanan selanjutnya menuju ke rektum, yaitu merupakan ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur atau rektum. Saat gas atau feses masuk ke dalam rektum, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dalam rektum. Nah, setelah itu kita menuju ke anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan. Sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar, panggul, dan 2 sfinkter atau otot internal dan eksternal. Setelah itu makanan akan kembali ke bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.